illallah, la ilaha 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 illallah. Yang guru itu adalah orang yang bisa membawa orang kepada Allah. Kalau ada orang bisa menunjukkan Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu melihat, Allah mendengar, sono orangnya pandai juga menunjuk, sono orangnya bisa. Tapi orang ada bisa membawa orang kepada Allah, itu yang disebut dengan man ahsanu qawla bimman da'a ilallah wa amila salihan wa qalu innani minal muslimin. Apakah yang paling baik perkataan selain membawa orang kepada Allah? Itu guru. Tapi kalau guru cuman tunjukkan Allah itu satu, Allah itu wujud Allah itu tak sama dengan wujud kita, wujud Allah itu berbeda dengan wujud kita. Terus Allah itu mempunyai sifat wujud qidam, adanya tidak berawal, baqa, adanya tak berakhir. Dapat semua orang itu sifat Allah yang 20, bisa pula menerangkan kepada orang. Apakah itu guru? Tidak. Guru bukan orang yang bisa menunjukkan hakikat. Guru adalah orang yang bisa membawa orang kepada Allah. Orang jauh dari Allah bisa dibawa. Nah, jadi orang yang belum sampai kepada Allah tidak akan bisa membawa orang kepada Allah. Orang tidak pernah datang ke Bukit Tinggi, bagaimana dia membawa orang ke Bukit Tinggi? Saya tidak tahu. Kalau kita salah ngambil guru, betapa banyak orang salah ngambil guru, disangka itu guru, padahal itu sekedar untuk transfer ilmu. Ini begini, tapi ini kopi adalah rasanya pahit, diseduh pakai air, kalau diminum rasanya enak. Orang yang sudah merasakan enak kopi menceritakan dan menyampaikan dan membawa orang untuk mengajak kopi jauh lebih tamakun ke dalam jiwa ketimbang orang cuman dengar di YouTube kopi itu pahit, diseduh pakai air panas, dia rasanya enak, cuma didengar-dengar saja. Nah itu. Jadi ada disebut dalam kajian agama kita namanya makam syariat. Nah, kita dudukkan dulu. Ada namanya makam tarikat, ada namanya makam hakikat, ada namanya makam ma'rifat. Nah, syariat itu apa? Dalam pandangan pertama, syariat itu amalan zahir. Itu dulu kita samakan persepsi dulu. Syariat itu salat, puasa, zakat, haji. Nah, itu syariat itu. Ya. Kita pahami yang ini dulu. Nanti kita naik ke sini. Allah itu Tuhan, Muhammad itu hamba pada syariat. Nanti kita bahas ini. Ya. Kita dudukkan dulu. Syariat itu adalah amalan zahir. Islam bahasa lainnya. Apa itu? Kalau kita melakukan salat namanya kita menjalankan syariat Allah. Kita puasa, kita berzakat, kita berhaji, namanya kita bersyariat. Ya, nah itu. Namanya amal syariat. Jadi ada syariat, ada amal syariat. Yang saya katakan tadi itu namanya amal syariat. Ada lagi amal tarikat, sama maknanya dengan amal iman. Iman itu apa? Iman itu keyakinan dengan Allah, percaya kita Allah itu Tuhan. Kata Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Baruilah imanmu dengan membaca la ilaha illallah. Cara memperbarui iman, menambah iman itu baca la ilaha illallah. Maka membaca la ilaha illallah itu tarikat itu, atau amal untuk memperkuat iman.
Bisa paham ya? Sehingga itu ringan kan? Nggak berat ya? Nah, nggak berat. Nanti kan nyampai kepada pengertian yang berat ini. Nah, saya jelaskan dulu. Kemudian ada namanya amal hakikat, bukan amal marifat. Marifat tidak ada amal. Ada namanya amal hakikat. Amal hakikat itu sama maknanya dengan amal ihsan. Apa itu ihsan? Gitu. Ihsan yaitu bahwa engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bukan melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Bukan melihat Allah. Bagaimana kata engkau melihat Allah? Cuman seolah-olah engkau melihat Allah. Merasakan diri seolah-olah dilihat Allah. Merasakan diri seolah-olah melihat Allah. Maka orang yang seolah-olah melihat Allah ini ada dua cara. Pertama, dia bisa langsung. Kalau enggak, baca hadis Nabi. Kun ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah. Nah, itu adalah kamu beserta Allah. Kalau kamu tidak bisa beserta dengan Allah, adalah kamu beserta orang yang beserta Allah. Siapa orang yang beserta Allah? Guru yang kita percayai yang sampai kepada Allah. Dia adalah orang yang sampai kepada Allah. Maka awal fana kita kepada Allah, fana kita kepada Rasulullah. Awal fana kita kepada Rasulullah, fana kita kepada guru. Makanya guru tak boleh ada cacat dalam pandangan murid. Kalau ada murid memandang cacat guru, wajib dia takwil. Contohnya guru ini kencing berdiri. Apalah buya ini kencing berdiri dia. Atau dia bercarui-carui. Kalau bahasa Padangnya Pancasila. Guru kita. Maka wajib kita takwil. Kalau tidak kita takwil, maka tidak bisa kita sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa merasakan Allah tanpa ada orang yang membawakan tadi, membawa kita kepada Allah.